Happy cuan kawan-kawan OPX Traders, hari ini ada kenaikan dari saham yang kita rekomendasikan di hari sebelumnya, yaitu saham CAM yang kita masukkan di video kita sebelumnya di saham tier 1 minggu depan. Jadi di hari pertama malah diangkat 7%. Dan di sini agak-agak seru ya, ada Abang Lebride Don Cam, dia udah pantau duluan, mungkin dia udah masuk tapi kita nggak tahu, nggak ada info dia cuannya berapa, tapi semoga jadi cuan dan ladang pahala buat saya ya guys. Jadi itu. Nah di sini kita mau bahas lanjutan. Kita mau fokus, kita bahas lebih dalam lagi kenapa aku memilih si saham Cam ini, dan juga mau lebih dalam lagi kenapa aku merasa pada saat itu aku ingin ikut atau aku merekomendasikan atau aku membuat video ini ke tier 1 kita. Jadi kita mau bahas lebih deep lagi ya guys. Jadi kita coba tarik ke belakang untuk saham Cam ini. Kalian bisa lihat untuk pola yang ini sudah kalian pelajari ya, mungkin di video sebelumnya yang dari video Cam ini kalian bisa pelajari indikator apa aja yang aku pakai. Kalian bisa cari di Instagram, di judulnya itu indikator yang dipakai OPX Traders. Nah, di sini kita mau lihat di bagian sini itu ada akumulasi tinggi ya guys untuk si saham Cam, dari akumulasi dari bandar lokal di area sini, di area merah. Kita ubah kecil dulu biar lebih jelas guys. Kita taruh ke atas kepalanya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat yang merah ini adalah akumulasi dari bandar lokal. Kalau kita tarik ke belakang, di sini juga ada foreign yang cenderung buangan di area hari ini, di area tanggal 17 sampai seterusnya itu cenderung buangan 17 Agustus. Terus untuk market makernya itu cenderung setway atau tidak bergerak, dia cenderung cuma untuk menahan barang agar tidak jatuh. Nah, kalian bisa lihat dari sini aku beranggapan bahwa ini potensinya bagus. Terus target dari bandar juga kelihatan kalau dia ingin ngenaikin barang atau ngebalikin barang ke arah paling tingginya, ke harga tertingginya di area sini. Kenapa aku optimis? Karena satu, ada pertumbuhan di area sini untuk laporan keuangannya, walaupun ditutup dengan kuarter terakhir itu sangat rendah ya guys. Jadi aku beranggapan dengan adanya kenaikan di area sini terus ditambah frekuensi yang besar di area sini, ini adalah tempat mereka memantul guys, tempat akhir mereka untuk setway. Jadi cenderung kalau ada akumulasi dan frekuensi dari bandar-bandar besar, dan kita bisa lihat juga untuk market makernya si warna ungu ini itu cenderung habisan muatan. Jadi dia nggak bakal bisa banting lagi karena bantingannya udah habis di area sini. Kalian bisa tarik juga ke belakang yang kalau kita sebut itu market maker, berarti dia yang mengatur harga, tapi dia tidak mempunyai banyak barang. Dia cuma hanya mengatur naikkan turunan aja. Tapi kalau dia untuk membanting barang itu nggak bisa. Kalian bisa lihat di area sini ya guys. Nah, kita tarik di area sini, gelombang aja deh. Nih. Ini aku campur nih, untuk warna tetap fokus ya. Warna biru itu si bandar foreign, yang merah itu bandar lokal. Kita hapuskan dulu untuk frekuensinya. Nah, sama income kita hapus. Nah, kalian bisa lihat yang ngebanting barang besar-besaran di area sini itu adalah si bandar lokal duluan. Jadi bandar lokal yang muatannya paling tinggi di area sini tiba-tiba langsung turun ke bawah di area sini. Langsung di paling bawah dia punya barang atau duluan sebelum ini kan duluan nih tanggal 6 Agustus dia buangan barang besar-besaran. Lalu di sini candle menyusul dia untuk jatuh. Bahkan si market maker si MM ini cenderung juga jatuh, terus foreign juga jatuh. Jadi mereka ini ngikutan jatuh juga atau cut loss bareng-bareng dari si bandar muatan lokal besar ini. Jadi seperti itu. Jadi MM itu cuma untuk ngehold barang, mungkin naikin barang kecil-kecilan, tapi yang menentukan bantingan besar atau naikan besar itu biasanya antara lokal dan foreign. Itu tergantung muatan siapa paling besar ya guys. Tapi biasanya yang akumulasi distribusi ini dia itu untuk ngebantuin hold, ngebantuin jaga barang, ngebantuin jaga biar nggak jatuh. Jadi seperti itu. Asumsiku ya, ini tesisku yang aku buat sendiri. Jadi ada kemungkinan perbedaan dari pendapat orang lain. Jadi
Itu seperti itu untuk pendapatku. Nah, sekarang ini polanya udah berubah. Jadi bandar lokal yang buangan besar ternyata akumulasi di area tanggal 8 April. Akumulasi ke atas. Nah, di situ berarti aku merasa ada optimisme dari bandar yang ngehold barangnya. Jadi seperti itu tesisku kenapa aku merekomendasikan ini. Nah, kalau kita tabrakan datanya dengan data income itu jelek, guys. Pasti jelek. Karena dari sini kita bisa lihat net income-nya di area pink ini ya, ini cenderung ke bawah, cenderung net income-nya cenderung sedikit. Tapi ya, setiap bandar itu mereka pasti moving duluan, mereka pasti ngenaikin barang duluan baru net income-nya gede. Kita tidak bisa memprediksi tuh kapan mereka akan jatuh, kapan mereka akan masuk. Kita nggak bakal bisa prediksi. Tapi biasanya bandar itu, yang holder besar itu biasanya tahu duluan sebelum laporan keuangannya muncul. Jadi seperti itu untuk tesisku, guys. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ketika laporan keuangannya rendah, kalau kita optimis kan, biasanya, mungkin laporan keuangannya rendah itu nggak bisa ngebuat harganya jatuh. Kalau kita optimis, guys, pasti seperti itu pikirannya. Tapi faktanya kalian lihat di sini. Contoh ya, kita perjelas dulu. Nah, kalian lihat di sini untuk laporan keuangan ini kan net income ya di area sini warna pink. Laporan di sini kan seharusnya kita optimis, mungkin di area-area sini aja nih setway-nya, ini turunan terakhir nih, mungkin besok dinaikin lagi. Ternyata bantingan besar, guys, di sini. Sebelum bantingan besar, bandar udah keluar duluan. Siapa yang tahu? Siapa yang bakal ngeprediksi hal itu, guys? Bahkan yang asing dan juga lokal, asing dan juga si MM juga nggak tahu bahwa bakal dibanting sebesar itu. Jadi yang menentukan arah itu sebenarnya bukan si laporan keuangannya, tapi laporan keuangan itu mengikutin arah si bandar. Bandar dulu yang moving, bandar dulu yang tahu jadwalnya mau dinaikin kapan, baru laporan keuangannya nyusul. Tapi kalau laporan keuangannya bertentangan dengan bandar, mungkin akan dibanting. Jadi seperti itu menurutku ya untuk laporan keuangan dan juga bandar. Jadi siapapun yang punya kepentingan di dalam perusahaan itu pasti lebih tahu lebih dulu daripada si yang punya bursa. Jadi gitu, guys. Bursa kan dapat laporan dari perusahaan ya, tapi bandar sendiri kan kemungkinan bisa dari perusahaan. Jadi seperti itu asumsiku. Kita lanjut untuk pembahasannya. Dari asumsiku yang tadi ditambah akumulasi, kalian bisa lihat di sini akumulasi si bandar lokal semakin tinggi di area sini. Nah, yang kemungkinan ini juga polanya seperti MSCN ya. Jadi semakin tinggi di bawah untuk mencapai target yang kita tentukan atau lebih tinggi daripada itu, mungkin di area sini. Hampir 100% kalau nggak salah aku cek. Nah, dari optimalisasi situ, dari data situ kita bisa ngebaca bahwa holder atau yang memiliki barang di sini itu dari data broker Semari itu adalah si AHA dengan buy average rata-rata 198. Nah, di situ kalian bisa ngerti ya. Kalau si posisi bandar ini masih di atas dan si saham ini cenderung turun di bawah 198, pasti mereka akan ngenaikin kembali atau ngehold kembali. Itu dasar dari pikiran seorang bandar. Karena bandar nggak mau ada orang yang lebih murah daripada dia untuk nyimpan barangnya. Jadi seperti itu, guys. Nah, di sini aku lihat bandar cenderung ngejagain di atas 200. Walaupun sempat jatuh ya 195 196, tapi diangkat lagi. Nah, di situ aku optimis. Oh iya, bandarnya ngehold nih. Bandarnya ngejagain. Kalau kata yang senior atau yang profesional ya kita main di area sini aja. Kalau bandarnya udah buangan ya udah buangan aja, cut loss. Di situ kita nggak cuan aja, anggap aja kita salah masuk gitu. Nah, untuk targetnya untuk saham Chem ini bukan di sini aja, guys. Jadi kalau cenderung bandarnya akumulasi dan cenderung nih kalian bisa lihat ya. Kita clearance dulu di area sini. Nah, kalau kalian bisa lihat di area sini, ini kan si frekuensi analyzernya lumayan tinggi nih di area sini. Tapi untuk buangan bandar lokal, bandar asing dan bandar
di yang ini itu cenderung masih di bawah. Kemungkinan ini karena dorongan dari si bandar lokalnya. Jadi yang AHA ini mau menguasain sahamnya sendirian tanpa ada yang ikut-ikutan. Kenapa aku berpendapat kayak kayak gitu? Kalian bisa cek di pergerakan di hari ini, guys. Itu agak-agak cenderung aneh. Kalian bisa lihat di area sini. Di area sini tanggal 8 September kan dimulai dari sini nih. Sini start dinaikin 1 2 tik. Ketika di 2 tik ada akumulasi besar dari Setelah akumulasi besar, tiba-tiba aku yakin ya, setiap akumulasi besar itu mereka bakalan ngehold barangnya. Jadi misalnya masuk ke sini nih, misalnya sekitar 1000 atau 3000 lot. Mereka akan nambelin si bitnya sekitar 2000 lot juga, agar sahamnya itu terasa gendut di bagian bit, sehingga si market lain atau retail itu ngambilnya di over sehingga barangnya naik. Jadi seperti itu logika bermain dari si bandar ya. Misalnya mereka ambil dulu, ini kan untuk yang bandar kecil ya. Kita tahu bahwa AHA yang nge-hold besar ya. Tapi untuk yang ini kan kecil nih, cenderung mungkin berapa ribu lot atau 5000 atau 6000 lot, kita nggak tahu. Dan biasanya mereka akan nambalin si 2000 lot di bagian bid agar si sahamnya terus cenderung diangkat naik. Nah di sini kalian bisa lihat ketika sahamnya naik 1 tik di area sini, tiba-tiba dia keluar. Nggak mungkin dong orang yang baru masuk keluar barang. Nggak mungkin dong. Jadi nggak mungkin dong mereka jual rugi. Jadi seperti itu. Kemungkinan dari asumsiku di sini, ketika dia ngambil barang di area sini dan dia ngehold nih beberapa kali sampai dinaikin, diambil lagi barangnya sedikit, diambil barangnya sedikit, dan ketika naik 1 tik ada yang ngebanting, guys. Ada yang ngebobolin dinding yang mereka bikin. Jadi misalnya dia ngambil 5000 nih, dia taruh 2000-nya di bit. Di bitnya ada yang ngebanting, guys. Yang ngebanting ini aku yakin pasti yang si holder besarnya, guys. Jadi itulah mengubah dari polanya yang asumsiku sebelumnya ya 12% sampai 13%, itu cuma 7%, guys. Di sini bandar udah minder, langsung dibanting, minder nggak mau nambahin muatan lagi, cenderung muatan kecil di sini langsung dibanting. Dia cuma ngambil sisa barangnya aja di area sini, langsung dibanting. Udah sampai dibanting sampai bawah. Jadi harga normal lagi. Jadi seperti itu, guys, asumsiku kenapa hari ini gagal naik 13%, tapi kita tetap cuan, guys. Yang penting cuan, itu aja dulu. Yang penting bersyukur ya, guys, walaupun cuma sedikit. Tapi tesisku betul bahwa akan dinaikin. Nah, di sini kita mau bikin skenario-nya lebih mudah, guys. Kapan saham ini akan ngelewatin dari MA 200-nya? Kita harus clearance dulu nih. Kenapa si bandar ini terus bantingan? Kalian bisa lihat ya, di sini ada cenderung cekukan ya di area sini. Berarti bandar yang muatan besar ini cenderung ada buangan di hari ini sedikit. Sedikitnya doang itu bisa ngebuat si kita minder, guys. Keren banget nya kalau sudah jadi penguasa, guys. Sedikit doang dia buangan di sini, itu nya udah minder, sudah buang barang. Jadi kalau kita lihat ya polanya, dia maunya si bandar lokal ini yang holder besar ini, dia maunya target dari isian dia itu terpenuhi dulu dengan harga yang seperti ini. Dia maunya itu harga itu tetap rata seperti ini terus-terusan sampai target mereka akumulasi itu penuh. Seberapa banyak target mereka, kita nggak tahu. Kita bukan orang dalam, kita bukan bandar lokal, kita juga tidak ada hubungan khusus dengan si bandar yang mengakumulasi ini. Tapi yang kita bisa tahu, mereka pengen barang ini tetap berada di area sini. Jadi ketika barangnya naik ketinggian, dia banting, pasti dia banting. Karena apa? Kalau barangnya ketinggian, dia akumulasi di angka tinggi kan nggak mau mereka. Nggak mau mereka di akumulasi di angka tinggi. Jadi mereka pengen akumulasi di harga serendah-rendahnya. Mungkin akan dibanting, tapi pasti dibantingnya tidak akan lebih murah dari harga mereka akumulasi di sini 198. Mungkin dibanting di area 200, di area 190.
ya 199 mungkin di area-area situ aja dibantingnya. Jadi kalian bisa masuk di area situ. Aman pokoknya di area situ. Sampai kapan? Ini ya, biasanya tesisku pasti itu area terakhir dia itu pasti ketika MA 200-nya ini cenderung mengubah arah ke atas, baru mereka ikutan. Itu juga berlaku di saham yang aku pantau kemarin. Sekali lagi ya, ketika MA 200-nya sudah menuju ke atas. Itu target mereka. Mereka ingin MA 200-nya menuju ke atas secara alami. Ini kan masih melandai ke bawah nih. Mungkin sampai 1 sampai 2 bulan lagi, mungkin 1 bulan terakhir, ini 1 bulan terakhir. Sampai si MA 200-nya ini rata. Rata sampai sini nih. Nah, kalau MA 200-nya sampai sini rata, nah berarti mereka akan naikin sahamnya ke atas MA 200. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat tesisnya dari saham MSCN. Enggak ya, MSCN. Nah, MSCN masih di area bawah MA kan? Masih belum. Jadi target MSCN ini udah rata nih, guys. Nih. Nih udah rata nih. Dia pasti ngehold di area sini nanti. Sampai ini rata, benar-benar rata dan menuju ke atas baru dia naikin. Karena apa? Karena capek kalau ngelawan si MA-nya, guys. Capek mereka. Pasti mereka akan membuat MA-nya itu sesuai dengan rencana mereka. Coba kalian lihat di area sini. Ini kan areanya dipaksa ke atas. Turunnya juga tajam. Mereka nggak mau, guys, di area seperti itu. Kalian bisa lihat juga polanya di area sini nih. Nih. Kalau di sini kan kalian bisa lihat tuh, di area sini ketika MA-nya sudah mulai merata, MA 200-nya, kau zoom lagi deh. MA 200-nya mulai rata di area sini baru naikkan tajam ke atas. Jadi area mereka itu area di area sini, guys. Area yang aman di bawah MA, cenderung MA 100-nya sudah menuju ke atas, baru mereka angkat setinggi-tingginya. Sehingga si MA 200-nya menuju ke atas nih. 2 kali, 1 kali, 2 kali, dan sini rata, baru menuju ke atas. Jadi seperti itu polanya. Kita bisa lihat di area sini, guys. Nih. Ini akan jadi loncatan mungkin 1 kali, 2 kali, turun tengah sini, dan ketika MA 100-nya sudah 200-nya udah rata dan menuju ke atas, baru mereka habis-habisan di situ. Tapi akumulasi sudah besar di sini. Lanjut nanti di area sini nih. Itu juga yang terjadi di CEM. Jadi ada 2 saham yang aku pantau banget nih di CEM 200. Mungkin ini area-area terakhirnya ketika dia rata, dan baru di situ Bandar akan habis-habisan, guys, untuk naikin barangnya. Jadi seperti itu, kalian udah lihat polanya dan jelas banget ya, potensi dari Bandarnya juga gentle banget untuk Bandarnya untuk nge-hold si barang, dan juga dibantu dari MM-nya yang ngejagain di bagian bawah, serta frekuensinya udah bagus banget. Jadi ini untuk investasi jangka panjang, mungkin 1 sampai 2 tahun akan bertumbuh signifikan. Kalau dari data ya sekitar, banyak ya, guys, di sini ya, guys. Di sini kita contoh lihat 130%, lumayan banget, cuy. Kalau kembali ke harga normalnya aja dari area sini tuh 100%, lumayan, cuy. 1 tahun aja ini turunannya, nggak sampai sih, setengah tahun ini. Kalau kalian sabar menunggu ya pasti oke lah di area situ. Tapi kalau aku bermainnya main pendek ya, bermain sesuai dari frekuensi aja. Tujuannya seperti itu. Yang penting kita cuan dan juga uang kita tidak kemakan habis oleh Bandar. Dan sini poinnya di sini adalah harga rendahnya, harga perendah ditambah dengan akumulasi Bandar yang masif, yang ngejagain, yang kita bisa lihat dia yang ngendaliin barang, dan itu sangat-sangat perfect banget untuk kita join di dalamnya. Itu aja dulu yang aku mau sampaikan, dan happy cuan untuk hari ini kawan-kawan, terutama abang yang komen tadi. Happy cuan dan sampai jumpa.